محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-muhtaram wal mukarram saudara saya Al-Habib Abdullah Rifqi Al-Aidrus. Begitu pula hadir di sini guru-guru kita, ada sahibul bait Al-Ustadz Musannif Kiai Haji Oyo. Begitu pula Ketua DPW FPI Kuningan Al-Ustadz Mumuh dan semuanya, segenap jajarannya, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya sedang tidak maksimal, sedang kurang fit, kurang jelas. Karena memang tadi pagi, dari kemarin di Palembang sudah hilang suaranya. Kemudian tadi pagi baru mendarat di Palembang, langsung ke Kuningan sampai acara pada malam hari ini. Doakan mudah-mudahan biar Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, saudara, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Betul? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba ala alladhina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saudara, ada yang menarik. Di ayat ini Allah perintahkan kita menggunakan redaksi lafaz kutiba. Allah enggak langsung pakai sigat fi'il amr, enggak langsung menggunakan kata perintah sumu dalam ayat ini, tidak. Tapi redaksi yang Allah gunakan dalam ayat ini dengan kata-kata kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa, bukan dalam bentuk kata perintah secara langsung. Beda halnya dengan sholat. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah mengatakan wa aqimus sholat, langsung kata perintah, dirikanlah sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk zakat, Allah mengatakan wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Langsung kata perintahnya, saudara.
Tapi ketika Allah Ta'ala perintahkan kita puasa, tidak menggunakan fi'il amr, kata perintah secara langsung, tapi Allah menggunakan kata-kata kutiba. Saudara, tidak ada pemilihan kata dalam Al-Quran yang sia-sia. Pasti semua kata-kata yang Allah pilih dalam Al-Quran ada hikmah dan ada rahasia di baliknya, saudara. Betul? Ternyata saudara, ulama menjelaskan apa makna di balik kutiba, saudara. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada satu perintah menggunakan kata-kata kutiba, berarti yang diperintahkan itu bukan hal yang mudah. Hal yang berat, tidak mudah, saudara. Masyaqqah syadidah. Ada beban yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita lihat ayat-ayat lainnya. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah wajibkan atas kalian al-qisas fil qatla. Nyawa dibayar dengan nyawa. Saya mau tanya, menegakkan hukuman qisas seperti ini mudah atau sulit? Ini saya kok jamaahnya lemas-lemas. Mudah apa sulit? Saya walaupun lagi kurang sehat, kalau dengar jamaahnya semangat jadi semangat. Menegakkan qisas, sekali lagi saya tanya, mudah apa sulit? Mudah atau berat? Berat, saudara. Gak mudah. Menerapkan hukuman mati, nyawa dibayar nyawa gak gampang, saudara. Apalagi di zaman modern, ada satu negara yang nyoba menerapkan hukum Islam qisas, dikecam oleh dunia, saudara. Dianggap melanggar HAM, dianggap diskriminatif. Saudara, Masya Allah, sulit. Makanya Allah perintahkan menggunakan kata-kata kutiba. Karena perintahnya sulit. Mari kita lihat ayat lain lagi, saudara. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berperang dalam waktu-waktu tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian, pakai kata-kata kutiba. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk qital. Wa huwa kurhun lakum, dan kalian gak suka itu dengan yang namanya perang. Berat bagi kalian. Saya mau tanya, jawab yang jujur orang Kuningan. Kira-kira kalau disuruh perang, berat apa mudah? Sulit atau mudah? Jangankan disuruh perang, disuruh demo aja banyak alasan, saudara. Betul atau tidak? Padahal kadang-kadang yang dihina agamanya, yang diinjak-injak syariatnya, disuruh bela aja, gak usah demo, disuruh bersikap aja, ikut protes dengan lisannya, kadang-kadang alasan. Takut inilah, takut itu, apalagi perang. Ngorbankan nyawa, ngorbankan harta, ngorbankan segala-galanya, saudara. Gak gampang. Makanya Allah katakan wahwa kurhun lakum. Kalian gak suka itu perang, kata Allah Ta'ala, saudara. Pantas Allah ketika perintahkan perang, Allah menggunakan kata-kata kutiba. Sekarang kita masuk ke puasa. Allah perintahkan kita puasa menggunakan kata-kata kutiba alaikumusiyam. Habib, apakah puasa sesulit perang? Apakah puasa sesulit menegakkan qisas? Sepertinya gak sesulit itu, Habib. Buktinya anak kecil pun bisa berpuasa. Apalagi kalau dijanjiin, nak, kalau puasanya Ramadan full, nanti lebaran ayah beliin PS. Wah, kira-kira puasanya full apa enggak tuh? Habib tahu dari mana? Pengalaman. Anak kecil bisa. Masa iya, Habib, kalau kutiba itu berarti berat?
Apakah puasa seberat perang? Apakah puasa itu seberat menegakkan kisos? Kok sampai Allah menggunakan kata-kata kutiba, saudara? Ibadallah, saudara. Mari kita lihat Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, magnum opusnya Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Beliau di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah menjelaskan bahwasanya yang namanya puasa itu ada 3 tingkatan. Tapi sebelum saya jelaskan perkataan ini supaya nyambung dengan penjelasan soal kutiba tadi, saya mau tanya jamaah, ini udah jam 12 kurang seperempat. Kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar kuningannya, semangatnya, angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara, kembali ke pembahasan kita. Apa iya sesulit itu Habib sampai Allah perintahkan kita puasa dengan kata-kata kutiba? Apa iya seberat itu Habib? Saudara, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa itu ada 3 tingkatan, kata Imam Al-Ghazali, saudara. Ada shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaumu khususil khusus. Ada berapa tingkatan? 3. Yang pertama shaumul umum. Yang pertama shaumul umum. Yang kedua shaumul khusus. Yang kedua apa? Shaumul khusus. Yang ketiga shaumu khususil khusus. Yang ketiga shaumu khususil khusus. Shaumul umum, shaumul khusus, shaumu khususil khusus. Kita masuk ke yang pertama, shaumul umum. Bagaimana itu shaumul umum? Kata Imam Al-Ghazali, ya puasa umumnya orang nggak makan, nggak minum, dia tahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi saudara, lisannya dijaga dari makan dan minum, dia tahan. Tapi lisannya tidak dijaga dari berbohong ketika puasa. Lisannya tidak dijaga dari menggunjing ghibah ketika puasa. Lisannya nggak dijaga dari caci maki, menghina orang ketika puasa. Lisannya nggak dijaga dari fitnah, namimah, adu domba ketika puasa. Nggak makan, nggak minum, tapi lisannya nggak dipuasakan dari yang haram. Matanya nggak dipuasakan dari melihat yang haram. Telinganya nggak dipuasakan dari mendengar yang haram. Saudara, ulama menjelaskan di dalam puasa itu ada 2, ada mubtilat, ada muhbitat. Mubtilat itu hal-hal yang membatalkan hukum puasa. Makan, minum, bersetubuh, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, itu mubtilat, itu membatalkan puasa. Rukun puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi jangan lupa, di sana juga ada muhbitat, kata ulama. Dia nggak membatalkan bohirnya puasa, tapi membatalkan pahalanya puasa. Muhbitat, menggugurkan pahalanya puasa. Seperti tadi yang saya katakan, dia nggak makan, nggak minum, dipuasakan dari makan minum, tapi nggak puasa dari menghibah, nggak puasa dari namimah, nggak puasa dari mandang yang haram bisyahwah dengan syahwat, nggak dipuasakan dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi, saudara, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak punya apa-apa dari puasanya kecuali aus dan lapar saja, saudara. Keluar puasa nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau puasa model seperti ini, shaumul umum, puasa model seperti ini, gampang apa susah? Gampang, saudara. Jangankan orang Kuningan, kambing bisa puasa seperti ini, saudara.
Kambing kamu taruh di dalam kandang dari subuh sampai maghrib, nggak dikasih makan, mati atau tidak? Nggak mati, saudara. Bisa dia. Kalau Anda berpuasa model seperti ini, hanya puasa dari makan minum saja ditahan, tapi nggak puasa dari melakukan yang haram. Apa bedanya dengan kambing wedus? Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau model puasa seperti ini maka gampang, mudah. Anak kecil pun bisa, binatang pun bisa, saudara. Lantas kenapa Allah Ta'ala menyebutkan kewajiban puasa dengan kata-kata kutiba? Katanya kalau perintah pakai kutiba itu berat, Beb. Mari kita lihat tingkatan berikutnya. Saumu khususil khusus. Saumul khusus. Puasa yang khusus. Bagaimana puasa yang khusus? Naik satu level, saudara. Bukan hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari yang menggugurkan pahala puasa, saudara. Puasa dia menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa juga lisannya dari mengucapkan yang haram, bicara yang haram, mencaci, maki, ghibah, fitnah, bohong, dusta, umbar janji palsu, memandang yang haram, telinga mendengarkan yang haram, tangan menyentuh yang haram. Saudara, ini puasa khusus. Puasanya orang-orang yang bertakwa, saudara. Makanya gak heran di Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun. Puasa bukan sekedar puasa, tapi bagaimana caranya 1 bulan madrasah Ramadan membentuk orang-orang yang bertakwa. Sepanjang bulan puasa dia tahan dirinya, saudara. Bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi dia tahan dirinya dari maksiat. Melatih ihsan, anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Dilatih dirinya, saudara. Sepanjang sebulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, matanya terbiasa untuk menghindari diri dari yang haram. Lisannya terbiasa untuk menghindari dari yang haram. Telinganya terbiasa untuk mendengar dari yang haram. Makanya gak heran puasa yang seperti ini, saudara, Allah perintahkan dengan lafaz kutiba. Sama seperti perang. Sama, saudara, seperti menegakkan qisas. Kenapa? Karena bukan sekedar puasa, tapi perang lawan hawa nafsu, saudara. Di dalam Mukasyafatul Qulub disebutkan bahwasanya Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya lebih hebat dari orang yang bisa menaklukkan satu kota, saudara. Gak mudah. Ada aduwika nafsuka allati baina jambayk. Musuhmu yang paling hebat adalah nafsu yang ada pada dirimu, saudara. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk menang lawan hawa nafsu. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, waktu ngaji kepada Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah jaga zahir batin beliau. Ketika saya di penjara ngaji kepada beliau, ngaji kitabnya Ibn Athaillah Sakandari Tajul Arus, beliau ngasih satu contoh perumpamaan, saudara. Bagaimana bahayanya hawa nafsu. Bulan Ramadan itu setan di kerangkeng, tapi di bulan Ramadan yang nyolong masih banyak apa kagak? Yang maksiat banyak apa kagak? Yang zina banyak apa kagak? Yang onani banyak atau tidak? Yang lihat porno banyak atau tidak? Padahal setan udah di kerangkeng. Kok masih banyak yang seperti itu? Karena hawa nafsu gak di kerangkeng, saudara. Bahkan hawa nafsu lebih bahaya dari setan. Perumpamaannya kata beliau, kalau setan itu ibarat rampok. Setan, iblis, seton itu ibarat rampok, tapi dari luar. Tapi kalau hawa nafsu, rampok, tapi orang dalam rumah kita. Tinggal sama kita, makan bareng kita, dia yang rampok. Tahu dia kapan kita tidur. Tahu dia kapan kita lengah. Tahu dia kapan kita lalai. Tahu dia kapan kita gak sadar, kapan kita keluar. Saya mau tanya, kalau ada maling dari luar sama dari dalam, yang lebih bahaya orang luar atau orang dalam? Orang dalam, saudara. Orang dalam kalau jadi maling, duri dalam daging, pengkhianat,
lebih bahaya saudara. Kapanpun dia bisa nusuk kita saudara. Begitu pula setan dan hawa nafsu. Setan itu bahaya, tapi dia orang luar. Kalau orang dalamnya kompak, nggak mudah setan bisa masuk saudara. Tapi kalau dalamnya bobrok, setan tidak masuk sekalipun, ditusuk dari dalam, hancur saudara. Itulah sebabnya ulama menyebutkan kenapa bulan puasa setan sudah dikelangkeng, tapi orang banyak yang lebih setan dari setan saudara. Kenapa? Karena dia sudah dijajah oleh hawa nafsunya yang ada dalam dirinya. Ada aduwika nafsuka allati baina jambek. Musuhmu yang paling bahaya adalah musuh yang ada dalam dirimu. Nafsumu ibadallah, itu musuh yang paling berbahaya saudara. Seseorang yang jihad fisabilillah sekalipun, amar ma'ruf nahi munkar sekalipun, kalau bercampur dengan hawa nafsu, rusak amar ma'ruf nahi munkarnya saudara. Rusak jihadnya saudara. Tidak berkah saudara. Hancur saudara. Melenceng saudara. Gak heran kalau Allah perintahkan puasa dengan kata-kata kutiba. Karena targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka targetnya menang lawan hawa nafsu. Saya mau tanya, begitu naik ke tingkat yang kedua, shaumul khusus seperti ini, berat atau mudah? Jawab yang jujur, berat atau mudah? Sulit atau gampang? Pantas Allah perintahkan dengan kata-kata jelas atau tidak? Ini baru tingkat yang kedua Pak, belum tingkat ketiga. Shaumu khususil khusus, lebih dahsyat lagi kata Imam Al-Ghazali. Kalau yang tingkat ketiga ini tingkatan puasanya arifin billah, tingkatan puasanya aulia illah, tingkatan puasanya kaum muqarrabin. Yang ketiga ini saudara. Bagaimana yang ketiga? Bukan hanya dia menahan diri dari yang membatalkan puasa, dan bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tapi lebih dari itu, dia berpuasa dari selain Allah. Maksudnya puasa dari selain Allah apa? Puasa dari kelalaian. Yang ada di benaknya hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku selain Allah. Betul-betul dia resapi makna la ilaha illallah. La ma'bud biwujudin bihaqqin fil wujud illallah. La maqsud illallah. Nggak ada yang dia tuju kecuali Allah saudara. La masyhud illallah. Nggak ada yang dia saksikan kecuali Allah. Bahkan ketika dia melihat makhluk sekalipun, yang dia lihat bukan makhluk, tapi dia tahu, dia yakini di belakang makhluk itu yang menciptakan adalah Allah, yang bergerakkan adalah Allah, yang betul-betul mengendalikan semuanya adalah Allah. Makhluk ini hanyalah tunduk pada takdir dan qada iradanya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gak ada mikirkan selain Allah. Seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Haddad. Ya Allah bidharrah min mahabbatillah. Afna biha an kulli ma siwallah. Wa la ara min ba'diha illallah. Al-wahid al-ma'bud rabbil arbab. Kata Imam Al-Haddad, beliau mengatakan, Ya Allah, berikan aku satu tetes saja rasa cinta kepadamu ya Allah. Satu biji darah saja rasa cinta kepadamu. Dengan satu biji darah tersebut, afna biha an kulli ma siwallah. Aku sudah gak sadar selain Allah. Aku udah gak peduli sama selain Allah. Wala ara min ba'diha ilallah. Yang di pikiranku hanyalah Allah, Allah, Allah. Al-wahidil mahbudi rabbil arbab. Saudara, puasa yang ketiga ini puasanya para wali, puasanya para nabi, puasanya para rasul, puasanya kekasih-kekasihnya Allah. Sulit, gak mudah, berat saudara. Tapi kalau Allah mau memberikan, saya mau tanya, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau kasih kepada kita, Allah mampu atau tidak? Allah kuasa atau tidak? As-Sagi bagi saudara, yang maha memberikan itu masih hidup dan sampai kapanpun akan terus hidup, kekal, abadi. Sebagaimana Allah
mampu memberikan kepada para aulia Allah, para kekasihnya. Allah maha mampu, maha bisa untuk memberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang betul-betul hatinya betul-betul selalu dipenuhi dengan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, nggak heran kenapa Allah katakan dengan lafaz kutiba ketika perintah untuk puasa. Saudara, karena nggak mudah, nggak gampang. Puasa yang kita jalani, saudara, diharapkan betul-betul dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karenanya ibadallah, udah cukuplah berapa puluh tahun kita hidup, Ramadan demi Ramadan kita ketemu, tapi nggak ada perubahan, saudara. Nggak pernah kita berusaha untuk mendaga diri dari yang haram di Ramadan. Ramadan dari Ramadan kita nggak ada perubahan. Ramadan keluar masuk Ramadan kita belum merasakan nangis baca Al-Quran. Ramadan ke Ramadan kita belum merasakan bagaimana nangis ketika sujud. Ramadan demi Ramadan kita nggak merasakan bagaimana mujahadah melawan hawa nafsu supaya nggak maksiat, supaya nggak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Sehingga karena kita nggak ada perubahan, akhirnya keluar masuk Ramadan sama saja, saudara. Mau sampai kapan seperti ini, saudara? Maka tancapkan, mulai malam hari ini tancapkan. Ya Rab, hamba ya Rab ingin menyambut bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan, ya Allah. Hamba ingin baca Quran, ya Allah. Hamba ingin sholat berjamaah, ya Allah. Hamba ingin meninggalkan diri dari maksiat, ya Allah. Hamba ingin terus berzikir, ya Allah. Hamba ingin amar ma'ruf nahi munkar sepanjang Ramadan, ya Allah. Ya Allah, tapi hawa nafsu hamba menghalangi hamba dari kebaikan. Tapi hamba memiliki Engkau, ya Allah. Maka berikan kami taufik, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan lutuf wa afiyah, ya Allah. Dalam keadaan sehat wal afiyah. Gerakkan kami untuk beribadah di bulan Ramadan, untuk betul-betul memuliakan bulan Ramadan, sehingga kami tidak keluar dari Ramadan kecuali kami, orang tua kami, sanak famili kami, guru kami, anak kami, santri kami, semuanya Engkau catat termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya Allah. Termasuk yang Kau bebaskan dari api neraka, ya Allah. Amin ya Rabbal. Maka tancapkan mulai malam hari ini, saudara, tancapkan, niatkan. Man fataha baban min abwabin niyah, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa yang buka satu pintu niat baik, Allah bukakan baginya 70 pintu taufik, saudara. Tancapkan di hati kita, ya Allah. Jangan sampai tahun ini saya nggak hatam Quran, ya Allah. Beri hamba kekuatan. Jangan sampai tahun ini hamba bolong tarawihnya, ya Allah. Jangan sampai tahun ini hamba bolong sholat jamaahnya, ya Allah. Jangan sampai tahun ini Ramadan hamba penuh dengan maksiat, ya Allah. Ya Allah, tancapkan ini malam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap sambut bulan suci Ramadan? Orang keras, siap sambut bulan suci Ramadan? Siap muliakan bulan suci Ramadan? Siap hidupkan bulan suci Ramadan? Siap sambut Lailatul Qadar? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir, saudara, ada sedikit informasi perjuangan, saudara. Sebentar lagi Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20, saudara. Saya gak mau bicara bolanya, saya gak mau bahas bolanya, saudara. Tapi yang saya soroti, di antara peserta Piala Dunia U20, salah satunya adalah negara Israel, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita Indonesia dukung Palestina atau Israel? Jawab yang keras. Yang mengakui Palestina berarti dia pasti tidak mengakui keberadaan Israel, saudara. Karena Israel hanya penjajah, saudara. Gak ada negara Israel itu sebenarnya. Mereka datang menjajah. Pemilik negara sebenarnya adalah rakyat Palestina, saudara. Betul? Betul.
dan amanat undang-undang dasar. Penjajahan di atas dunia harus dihapus. Artinya apa? Berdasarkan amanat undang-undang dasar sampai saat ini Indonesia terus mendukung Palestina dan Indonesia akan terus menolak daripada yang namanya negara Israel, saudara. Karenanya kalau memang konsisten UUD 45, jangan hanya teriak-teriak NKRI harga mati, tapi giliran Israel datang disambut seolah-olah diakui, padahal Israel itu penjajah. Mereka bisa nolak Israel. Dulu Soekarno juga pernah nolak Israel, saudara. Kenapa kita nggak bisa? Qatar ngadakan Piala Dunia kemarin, mereka bisa bersikap tegas. Kami tidak terima LGBT. Ketika negara-negara lain terang-terangan dukung LGBT, banci, homo, lesbi, saudara, didukung terang-terangan oleh negara lain. Eropa mendukung habis-habisan. Qatar sikapnya tegas. Akhirnya FIFA mau nggak mau ngikut. Tapi kenapa kita di Indonesia, Israel mau datang, mau bertanding di Indonesia, kenapa kita diam? Kenapa kita bongkam, saudara? Betul. Makanya saya mau tanya, kira-kira kalau Israel mau bertanding di Indonesia, terima atau tolak? Orang keras terima atau tolak? Orang kencang terima atau tolak? Rela atau tidak? Orang keras rela atau tidak? Orang kompak rela atau tidak? Karenanya saudara, kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tegas menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia dalam rangka Piala Dunia U20, saudara. Karena Indonesia tidak akan pernah mengakui yang namanya Israel, saudara. Betul, betul. Manakala pemerintah Indonesia tidak menolak kedatangan Israel, artinya apa, saudara? Berarti yang dilakukan ini pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saudara. Dan artinya apa? Kalau kita tidak menolak Israel, maka artinya, saudara, kita menari-nari di atas darah rakyat Palestina yang tumpah karena dijajah oleh Israel, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak umat Islam, siap kawal Undang-Undang Dasar 45? Kurang kompak, siap kawal Undang-Undang Dasar 45? Sekali lagi saya mau tanya, penjajah Israel mau bertanding di Indonesia, ridho atau tidak? Rela atau tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, sama-sama kita baca sholawat. Kita sambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Ya, saya mau ajak baca marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Bisa? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Sama-sama, semuanya sama-sama ikut baca dari hati. Kita sambut Ramadan dengan sukacita. Mudah-mudahan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita, insyaallah. Amin ya Rabbal. Sama-sama hadrah backing vokal bisa ikut semuanya. Itu ketukannya agak pelan, agak lambat dia. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam.
أهلا وسهلا يا رمضان مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا selamat datang wahai Ramadan marhaban ya semuanya Ramadan marhaban syahrul siyami Allah semuanya ikut semua marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul qiyami أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان selamat datang wahai Ramadan marhaban syahrul qiyam angkat tangan semua angkat tangan minta sama Allah Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami واعطنا ما قد سلم من عطاياك اليسامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام sama-sama semua واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا sekali lagi sama-sama semuanya angkat tangan semua واكرم الأرواح منا آمين. بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان
مرحبا شهر القيام يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة آمين آمين يا رب عند رب العالمين مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر القيام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين يا الله وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين يا الله ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين يا الله اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta masing-masing semua hajatnya insyaallah dikabulkan Allah Ta'ala. واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب وبارك اللهم لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الآخرة وإلى وبنية شفاء لخالة فضل بنت أحمد بن العطاس وإخواتها وأصولهم وأن الله يشفيها شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما على هذه النية ولا حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita minta kepada Habibana Rifki Al-Idrus untuk menutup acara. Masih ada lagi urutan acaranya? Kita serahkan ke Habib Rifki. Beliau akan nutup acara ini dengan talqin dzikir. Sama-sama kita baca dari hati. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah kita bawa sampai mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حاجة لحين أحياك ولحين نموت ولحين نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وحاجاتنا إليك كثير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل إلى اللهم اجعلنا يا الله ممن يراك في الدنيا بعيني قلبه وفي الآخرة بعيني رأسه. اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة. يا ربنا هب لنا حياة لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقت سحر بيطيب الحالة للصفا وبيجود العليم بالفضل أهل الوفاء. وقت سحر بيطيب الحالة للصفا